Halo teman-teman, saya Tirsa Labaki dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya terlebih khusus mengenai Central Processing Unit atau biasa dikenal sebagai CPU. CPU atau processing merupakan salah satu dari perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak, sehingga CPU sering disebut sebagai prosesor dengan kualitas teknologi CPU yang akan digunakan. Fungsi dari CPU mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram. Secara bersamaan, fungsi-fungsi ini sering disebut sebagai siklus instruksi. Berikut ini adalah beberapa bagian dari CPU dan fungsinya. Yang pertama, prosesor. AMD A10-7850K atau APU menyebutkan istilah dari CPU itu pada dasarnya mengacu pada bagian komponen ini. Prosesor merupakan suatu bentuk chip kecil yang merupakan pusat dari komputer. Kinerja dari sebuah prosesor ditentukan oleh spesifikasi dari prosesor yang tertanam di dalam komputer tersebut. Fungsi utama dari prosesor. Prosesor ini memiliki tugas yang amat sangat penting dalam keseluruhan kinerja komputer. Karena prosesor itu memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer Anda. Maka dari itu, pastilah si prosesor ini sangat vital untuk membantu pekerjaan Anda yang banyak menggunakan komputer. Spesifikasi dari prosesor. Spesifikasi dari sebuah prosesor hampir 100% berpengaruh pada keseluruhan kinerja komputer. Prosesor menjadi tolak ukur kecepatan pemrosesan informasi yang bisa dilakukan oleh sebuah komputer. Selain itu, penggunaan prosesor juga sangat berpengaruh terhadap konsumsi listrik yang dibutuhkan oleh sebuah komputer dalam bekerja. Begitu pula dengan suhu dari komputer. Saat ini penggunaan prosesor banyak didominasi oleh merek Intel dan juga AMD yang semakin memperbaharui spesifikasi prosesor mereka sebagai prosesor paling tinggi saat ini. Yang kedua, RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan bagian CPU berikutnya yang juga sangat berpengaruh pada kinerja sebuah CPU dan juga sistem komputer. RAM bersamaan dengan prosesor sangat menentukan bagaimana sebuah komputer bisa bekerja dengan baik, terutama dari segi multitasking. Oleh sebab itu, RAM komputer menjadi sangat perlu diperhatikan karena sebagian besar komputer bekerja sesuai dengan kapasitas RAM yang dimiliki suatu perangkat. Yang ketiga, VGA card. VGA card atau yang sering kita kenal dengan istilah graphic card juga merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah CPU. Tanpa adanya VGA card ini, maka kita sebagai user tidak akan bisa melihat tampilan dari komputer di dalam layar display. VGA card membantu menampilkan semua proses yang terjadi di dalam CPU ke dalam display komputer user. Yang keempat, hard disk. Hard disk merupakan bagian lainnya dari CPU. Hard disk merupakan berisi sebuah piringan atau cakram yang bertugas untuk menyimpan dan juga membaca data. Fungsi hard disk sebagai sebuah media menyimpan data. Fungsi utama dan juga terpenting dari hard disk adalah untuk media penyimpanan
instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU Anda. Sistem operasi ini kemudian akan mempermudah Anda dalam menggunakan sebuah komputer. Yang kelima, motherboard processor. RAM, VG card, hard disk dan perangkat lainnya tidak akan berguna di dalam sebuah CPU apabila tidak saling terhubung di dalam motherboard, atau juga sering dikenal dengan nama mainboard. Apabila diibaratkan sebagai sebuah kota kecil, motherboard diibaratkan sebagai tanah yang melandasi berdirinya semua bangunan, seperti kantor wali kota, DPRD, hingga perumahan warga. Yang keenam, power supply. Power supply, jangan lupakan bagian CPU yang satu ini. Ya, power supply atau yang biasa dikenal dengan istilah PSU. PSU juga merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai dan juga performa dari sebuah komputer. Fungsi dari PSU atau power supply ini tentu saja sangat penting fungsinya karena PSU bertugas untuk memberikan suplai listrik bagi prosesor agar dapat bekerja. Apabila suatu CPU memiliki power supply dengan kualitas yang buruk, maka hal ini akan berpengaruh pula kepada performa dari sebuah komputer. Maka dari itu, jangan pernah sepelekan peran dari power supply. Yang ketujuh, cooling fan. Meskipun memiliki harga yang relatif jauh lebih murah dibandingkan bagian-bagian CPU lainnya, namun jangan pernah meremehkan si kecil yang satu ini ya. Cooling fan apabila tidak diperhatikan penggunaannya dengan tepat, maka bisa berakibatkan buruk bagi keseluruhan sistem komputer Anda. Fungsi cooling fan memiliki fungsi yang sangat vital dalam menjaga suhu dari CPU Anda. Dalam prosesnya, sebuah komputer akan mengalami peningkatan suhu dan menjadi sangat panas, terutama apabila melakukan pekerjaan yang sangat berat. Dan yang kedelapan, casing CPU. Casing CPU satu lagi bagian-bagian CPU yang mungkin sering dilewatkan yaitu casing. Ya, casing merupakan kontak yang biasanya terbuat dari aluminium yang digunakan untuk menempatkan keseluruhan perangkat dan juga bagian dari CPU. Fungsi dari casing selain dapat membantu mempercantik tampilan dari sebuah komputer dan juga agar keseluruhan sistem komputer terlihat rapi, casing juga memiliki andil yang sangat besar untuk membantu proses pendinginan. Sekian presentasi dari saya mengenai Central Processing Unit. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, saya Tirsa Labage, jurusan Teknik Sipil, semester 4 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ayo kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi, di antara lain Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Teknik Sipil dan Teknik Elektro, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Hukum. Saya jurusan Teknik Sipil, dan jurusan Teknik Sipil telah terakreditasi B. Dengan itu, kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan pilihan paling tepat karena sudah terakreditasi. Makasih. Jangan lupa join guys.